Memang sebenarnya proyek-proyek infrastruktur macam pembangunan tuh kalau swasta yang gerak, dia lebih cepat dan inovatif. Iyalah beda, swasta nih dia tak mau rugi, waktu adalah uang. Semakin cepat dia siapkan jalan tol, semakin cepat juga dia dapat uang. Memang kalau pemerintah yang buat tak mau siapkan cepat, Sebab kalau sama pemerintahan ini, biasanya pakai termin-termin beda. Tunggu anggaran ada, macam tahun ini pakai anggaran ini, kalau misalnya dah habis pakai anggaran tahun depan. Nanti kalau dah habis lagi, pakai anggaran tahun depan lagi. Ya kalau tak ada anggaran, tak dilanjutkan. Makan gratis dari program Pak Prabowo ini kan butuh anggaran yang besar. Jadi tak mampu nih infrastruktur proyek-proyek negara tuh untuk mengcover dari dana negara. Kan emang proyek strategis nasional nih banyak yang terhambat beda di era Pak Prabowo ini. Iya, macam LRT dari Bandara Hang Nadim ke Batam Center tuh, itu proyek dari Singapura Cina katanya, Ya kalau tak ada negara-negara lain, macam mana kita nak bangun beda? Duit tak ada. Ada juga BUMN yang dekat Indonesia ini mengerjakan proyek luar negeri, tapi selalu aja ada aja yang rugi. Karena BUMN gak bergerak-gerak gak sih, alias masih banyak tunggakan vendor-vendor yang belum terbayar kah, kata Mail Putra. Kalau proyek pemerintah, selembar kertas pun bayar 200.000, kata Sudut Sipil. Dijawab sama Mas Sigit, pengalaman ya bang? Sekarang nih swasta nih sanggup tak? Nanti salah perhitungan bahaya swasta nih. Korupsi lagi. Tenang aja, di zaman Pak Prabowo nih, semua koruptor atau korupsi itu akan ditindak walaupun dimaafkan juga nantinya. Ternyata semua BUMN bermasalah, merugi dan dikerjakan pemerintah. Gak punya modal, ya udah ke swasta aja. Jelas swastanya adik, saudara atau teman. Siapa yang nak bagi duit untuk si swasta nih bertriliun-triliun untuk infrastruktur? Kan belum ada juga kan? Kata Ray Yunus, BUMN tuh seharusnya konsentrasi ke hal yang sifatnya pengembangan. Dengan demikian, ruang swasta untuk terlibat bisa jadi lebih besar. Bagusnya engkau nih jadi staf khususnya presiden. Prabowo Subianto berencana menyerahkan proyek infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol kepada perusahaan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang dimulai era Jokowi tetap dilanjutkan, namun kini dengan pendekatan berbeda melalui pelibatan swasta. Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 8% dalam 5 tahun ke depan dan mempercepat swasembada pangan serta energi dalam waktu kurang dari 4 tahun. Langkah ini diharapkan mendorong investasi besar dan pertumbuhan sektor pariwisata. Memang sebenarnya proyek-proyek infrastruktur macam pembangunan tuh kalau swasta yang gerak, dia lebih cepat dan inovatif. Iyalah beda, swasta nih dia tak mau rugi, waktu adalah uang. Semakin cepat dia siapkan jalan tol, semakin cepat juga dia dapat uang. Memang kalau pemerintah yang buat tak mau siapkan cepat, Sebab kalau sama pemerintahan ini, biasanya pakai termin-termin beda. Tunggu anggaran ada, macam tahun ini pakai anggaran ini, kalau misalnya dah habis pakai anggaran tahun depan. Nanti kalau dah habis lagi, pakai anggaran tahun depan lagi. Ya kalau tak ada anggaran, tak dilanjutkan. Iya kalau swasta nih dia kalau misalnya mau buat sesuatu tuh harus cepat. Jadi supaya dia dapat duit balik modal. Jadi untung. Karena sekarang nih kan badan usaha milik negara nih banyak yang rugi juga kan. Habis tuh minta subsidi terus. Terus makan gratis dari program Pak Prabowo ini kan butuh anggaran yang besar. Jadi tak mampu nih infrastruktur proyek-proyek negara tuh untuk mengcover dari dana negara. Kan emang proyek strategis nasional nih banyak yang terhambat beda di era Pak Prabowo ini. Jembatan Batam Bintan tuh proyek nasional tak, Seharusnya memang ini proyek nasional beda. Cuman kayaknya pemerintah daerah ini kerjasama sama pemerintah luar negeri. Iya, macam LRT dari Bandara Hang Nadim ke Batam Center tuh, itu proyek dari Singapura Cina katanya, Ya kalau tak ada negara-negara lain, macam mana kita nak bangun beda? Duit tak ada. Jadi apa kata Fufu Fafa nih tentang Prabowo nak mengalihkan tuh infrastruktur ke swasta? Ini secara nggak langsung bilang BUMN nggak berpengalaman ya. Apa gimana? Kata Bang Ega. Dijawab sama Syobari. Korupsinya dari segi efisiensi anggaran pasti boncos. Dibalas sama Bambang, BUMN kebanyakan utang sama vendor. Jadi makin lama BUMN memperkaya atasan, bukan mensejahterakan negara. Iya, BUMN ini memang udah banyak yang rugi. Sebenarnya gara-gara pemerintah nih lah BUMN ini masih ada aja yang berdiri. Jadi ada subsidi macam PLN. Katanya nih sampai 3 bulan ke depan akan merugi sampai 10 triliun. Terus apa kabar IKN Pak? Dijawab sama Daniel Sayan, taksi terbangnya Bang. Dijawab lagi sama Iman, ya kan itu juga
dominan dari swasta. Oh iya, tadinya kan mau bikin paket tas diterbang pas pergi ke istananya, tapi ternyata pakai mobil biasa aja. Terus juga IKN nih, dia ini bukan proyek jangka pendek, dia jangka panjang. Jadi kalau misalnya lagi tak ada anggaran untuk bangun IKN nih, udah sabar dulu lah. Jadi BUMN karya kita kerja apa Pak? Kalau rugi terus di merger aja jadi 2 dan mengambil proyek di luar negeri, kata pegiat pengadilan, kata Yes Nardian. Lihat aja kelakuan karyawannya. Ada juga BUMN yang dekat Indonesia ini mengerjakan proyek luar negeri, tapi selalu aja ada aja yang rugi. Jadi subsidi silangnya itu terlalu banyak yang rugi. Karena BUMN nggak bergerak-gerak nggak sih, alias masih banyak tunggakan vendor-vendor yang belum terbayar kah, kata Mail Putra. Dijawab sama Mandala Tech, pawang BUMN. Dijawab lagi sama Lim, bener tuh bang, karena instansi mereka lah uang berputar di kubu mereka dan menjadi lahan korupsi. Sekarang kalau misalnya engkau ini nak vendor besar ke vendor kecil ke, engkau ini harus mau diutangin sama pemerintah. Kalau tak nanti kau tak dapat proyek, kau nak makan apa? Kalau proyek pemerintah, selembar kertas pun bayar 200.000, kata Sudut Sipil. Dijawab sama Mas Sigit, pengalaman ya bang. Kalau udah markup nih memang susah lah. Korang tahu sendiri lah Indonesia ini macam mana. BUMN banyak tunggakan, makanya diserahkan ke swasta, kata Lakutik Mik. Sekarang nih swasta nih sanggup tak? Nanti salah perhitungan bahaya swasta nih. Korupsi lagi. Apa jaminannya invoice dibayar pemerintah, kata Analog Toko. Dijawab sama Axel, kalau pemerintah mah udah jelas pagu anggarannya. Yang susah nah BUMN, invoice bisa tahun-tahunan gak dibayar. Banyak proyek-proyek pemerintah tuh bertahun-tahun dia tak bayar. Padahal kerjaan dia tuh udah selesai. Iyalah, emang swasta juga yang menyokong kemenangan lupa, terutama Cina, kata Dharma. Dibalas sama Aries, soalnya cari swasta dari Yaman gak ada, mau gak mau pakai Cina. Kalau ada swasta Yaman, kabarin Prabowo, pasti dikasih proyek kok. Sekarang nih memang harus sama Cina, karena 9 Naga tuh Cina. Jangan sampai kontraktor swasta dadakan ya Pak, tetap harus dipilih yang berpengalaman, berkualitas, dan yang bertanggung jawab, kata Heri Kusnadi. Tenang aja, di zaman Pak Prabowo nih, semua koruptor atau korupsi itu akan ditindak, walaupun dimaafkan juga nantinya. Paymentnya gimana ya? 5 tahun lagi baru turunkah? Kata Adi Maulana. Ya kalau engkau mau proyek pemerintah, engkau harus berani diutangkan sama pemerintah. Kalau tak, engkau ini tak akan dapat proyek. Idenya ada-ada aja tapi tidak berdampak pada perubahan kehidupan ekonomi masyarakat, kata Fajar Nugraha. Dibalas sama Fatria lah, dia juga sama, menteri-menteri kan pengusaha, enaklah diserahkan ke kroni-kroninya biar pundi-pundinya jalan terus, apalagi didukung oleh pemerintah, harga lahan jadi murah. Sekarang nih Pak Prabowo nih baru aja jadi presiden, tunggulah setahun 2 baru kita boleh lihat hasilnya. 2029 menyongsong kebubaran Republik Indonesia, kata Fazri. Dijawab sama N Budiarti, seperti yang pernah dibilang sama si bapak presiden ini dulu. Ya kita tengok aja lah nanti bubar apa tak bubar nih Indonesia nih. Kalau tak bubar kita harus tetap lanjutkan. BUMN lagian gak bayar-bayar vendor sih, kasihan vendor, gue liat orang berani speak up kayak gitu gak gampil anjir. Makanya coba BUMN bergerak berbenah bayar-bayarin vendor biar gak mandek, kata Liulong. Dibalas sama Pasha, berharap presiden berani bubarkan BUMN. Dibalas lagi sama Sinta, BUMN dipaksa pemerintah membangun infrastruktur secara masif, nggak diganti pula uangnya sama pemerintah. Akibatnya kas BUMN jadi kosong, jadi kesulitan bayar vendor. Kalau kas BUMN ini kosong, sekejap lagi nih ada dari anggaran negara-negara luar, macam dari Cina. Nah, jadi nanti bakal terisi lagi tuh kasnya. Melalui pihak swasta, para politisi menitipkan saham. Negara ini juga diswastakan saja, karena pemerintah juga tidak berpengalaman, sebab hanya berpolitik jadi tidak berpengalaman dalam pembangunan dan pemerintahan, kata Polhuk ID. Sekarang nih nak mengelola negara Indonesia tuh sulit, tak bisa 1-2 hari langsung siap. Mau diserahkan ke BUMN, ternyata semua BUMN bermasalah, merugi dan dikerjakan pemerintah. Gak punya modal, ya udah ke swasta aja. Jelas swastanya adik, saudara atau teman, koleganya, tinggal menawar aja fee-nya. Fee-nya beres, kerjakan. Dasar pedagang, kata Sony. Sekarang kan memang semuanya tuh diperdagangkan. Kita nih kan udah lama tinggal di Indonesia. Bahasa halusnya pemerintah udah nggak punya alokasi dana, yang ada milik overdue ke vendor-vendor, kata Niki Nokoi. Anggaran pemerintah tuh ada tapi tak banyak, makanya dipindahkan ke swasta. Judulnya presiden yang baru ini yaitu keberlanjutan. Alhasil sama kinerjanya, nggak berpihak pada rakyat juga, tapi berpihak pada cuan dan oligarki. Dasar tukang omon-omon, kata Binti Yahmin. Kan keberlanjutan ya, ini keberlanjutan dari sebelumnya. Intinya pemerintah udah nggak punya duit buat modalin infrastruktur, makanya dikasih ke swasta
swasta, terserah swasta mau dapat pinjaman modal dari mana, dibayar atau enggak urusan belakangan, yang penting infrastrukturnya jadi dulu supaya buat naikin pamor, kata Franz. Sekarang nih pihak swasta nih sanggup tak nak pinjam duit bertriliun-triliun untuk infrastruktur tuh. Nanti kalau misalnya tak dapat juga pinjaman, nah tak jadi-jadilah infrastruktur tuh. Siapa yang nak bagi duit untuk si swasta nih bertriliun-triliun untuk infrastruktur? Kan belum ada juga kan? Setuju Pak, selain membuka lapangan pekerjaan baru, juga menghindari kebocoran yang lebih besar, kata Mazmur. Kalau swasta nih dapat peluang untuk proyek, nanti peluang korupsi itu lebih banyak. Engkau nih macam tak pernah tinggal ke Indonesia. Ada bagus juga karena negeri korupsi, bahan kalau swasta amanah gitu kah, kata Vian. Kita tengok aja lah nih swasta, dia mampu tak membangun infrastruktur Indonesia? Pak, kenapa Bapak aja yang kerja? Wakilnya kemana Pak? Dia lebih muda, dia lebih kuat, lebih jernih. Kerjanya ngapain dia Pak? Yang pusing Bapak, yang sebelah ngapain? Harusnya bagi tugas Pak, kata Kasiragi. Oh, wakil presiden Indonesia, wakilnya Pak Prabowo. Ya ndak tahu kok tanya saya. Kalau pemerintahnya vendor sendiri, maka lihatlah aspal-aspal di kampung Amburadul karena pemerintahan desanya minta percikan dana, kata Al-Jafan. Kalau ada tindak pidana korupsi dekat setiap proyek pemerintah, ya laporkan. Kita kan ada KPK. Iya Pak, BCA versus Bank BUMN aja masih bagus BCA digitalnya, sat-sat, kata Ozi. Macam mana lah? Indonesia nih. Kata Ray Yunus, BUMN tuh seharusnya konsentrasi ke hal yang sifatnya pengembangan. Dengan demikian, ruang swasta untuk terlibat bisa jadi lebih besar. Bagusnya engkau nih jadi staf khususnya presiden.